Selamat pagi, saya Prof. Agnes Kurniawan dari Departemen Parasitologi FKUI. Kali ini kita bertemu dalam modul Manajemen Laboratorium. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran dalam modul ini. Ada 3 hal yang akan disampaikan. Pertama adalah mengenai capaian pembelajaran, yang merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh seorang lulusan spesialis parasitologi klinik. Dan yang kedua adalah mengenai daftar keterampilan profesi spesialis parasitologi klinik. Dan ketiga adalah daftar penyakit-penyakit parasitik dan mikosis yang menjadi kompetensi dari seorang spesialis parasitologi klinik. Nah, seorang lulusan spesialis parasitologi klinik itu diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah melakukan diagnosis laboratorium untuk menegakkan penyakit parasitik dan mikosis. Identifikasi faktor risiko untuk membantu menegakkan diagnosis, interpretasi data klinis dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis, membuat catatan medis yang baik, memberikan rekomendasi dalam tata laksana, membantu mengelola masalah penyakit parasitik dan mikosis secara bertanggung jawab, dan memperhatikan prinsip K3 dan patient safety. Bila diperlukan, seorang spesialis parasitologi klinik harus mampu membuat resep obat secara bijak, maksudnya tepat indikasi, tepat obatnya, frekuensinya, cara pemberian, serta sesuaikan dengan kondisi pasien. Berikutnya adalah mampu melakukan rujukan, mengetahui keterbatasannya. Bila tidak mampu, maka harus bisa melakukan rujukan ke yang tepat. Membantu juga menentukan prognosis penyakit parasitik dan mikosis, menilai keberhasilan pengobatan, serta memberikan penasihatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit parasitik dan mikosis. Nah, keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang spesialis parasitologi klinik? Pertama-tama adalah etika, profesionalisme, serta mediko-legal. Itu merupakan kompetensi soft skill yang wajib dikuasai. Dan yang kedua adalah keterampilan psikomotor, ya, di mana di sini kemampuan untuk menegakkan diagnosis laboratorium klinik, manajemen laboratorium, dan penataan kasusnya. Pertama adalah mengenai diagnosis laboratoriumnya, meliputi pemeriksaan mikroskopis baik yang kualitatif maupun kuantitatif untuk diagnosis infeksi helmin, protozoa, dan jamur. Kemudian kemampuan membiak, ya, parasit maupun jamur, helmin, protozoa, jamur, bahkan arthropoda. Berikutnya adalah pemeriksaan imunoesai untuk penegakan diagnosis infeksi helmin, protozoa, dan jamur, serta uji resistensi untuk arthropoda. Kemudian terakhir ada pemeriksaan molekular untuk diagnosis infeksi protozoa, jamur, serta arthropoda. Pemeriksaan mikroskopis dengan pulasan khusus seperti pulasan Gimsa, trikrom, ataupun modifikasi tahan asam juga menjadi kompetensi yang harus dikuasai untuk menegakkan diagnosis infeksi helmin, protozoa, dan jamur. Kemudian untuk manajemen laboratorium yang merupakan modul kita, ya, memahami dan mempraktekkan prosedur pre-analitik, analitik, dan pasca analitik dari pemeriksaan-pemeriksaan di laboratorium parasitologi klinik, kemudian mempersiapkan akreditasi laboratorium, melakukan pemantapan mutu baik internal maupun eksternal, serta kemampuan dalam penguasaan K3 laboratorium. Nah, keterampilan yang berikutnya adalah isolasi, identifikasi, analisis, dan interpretasi jamur penyebab mikosis superficialis, mikosis subkutis, serta mikosis sistemik.
Di sini disampaikan ya, jamur-jamur yang menjadi penyebab mikosis sistemik, kandidosis, cryptococcosis, pneumocystis jirovecii, aspergillosis, taralomikosis, histoplasmosis, dan mukormikosis. Ya. Kemudian juga analisis dan interpretasi jamur penyebab mikosis sistemik itu, uji resistensi anti jamur, analisis dan interpretasinya. Berikutnya adalah keterampilan pengambilan spesimen klinik, ya, baik itu dari usap vagina, anus, rektum, kerokan kulit, kuku, rambut, bulu mata, flebotomi, biopsi sentuh, serta usap mulut dan tenggorok, ya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan di tahap lanjut, merupakan diagnosis, analisis, dan penasihatan tata laksana ataupun pengendalian dari penyakit-penyakit yang ada di saluran cerna, kulit, darah, dan limfatik, SSP, mata, sistem reproduksi, dan sistem respirasi. Adapun daftar dari penyakit parasitik dan mikosis, saudara bisa lihat di sini ya, ada 52 penyakit, ada 42 penyakit infeksi yang disebabkan oleh helminth ya, dengan metode diagnostisnya. Kemudian ada 25 penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa dengan metode diagnostiknya. Kemudian 7 penyakit infeksi yang disebabkan oleh arthropoda, dan 19 penyakit infeksi oleh jamur ya, yang meliputi mikosis superficialis, kutis, dan sistemik. Nah, demikianlah yang saya sampaikan ya mengenai deskripsi modul ini, dan kiranya ada pertanyaan dapat disampaikan lewat chat ataupun email, dan saya harapkan bisa belajar dengan baik bahwa ini adalah suatu proses dan ini adalah tahap awal dari modul manajemen laboratorium. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya. Terima kasih.